Fahriza dengan NIM 121202026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar inovasi pendidikan yang dimana terdiri dari 5 subtema utama. Yang pertama, pengertian dan tujuan inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya ialah innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Karenanya inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, dan metode yang dirasakan sebagai hal yang baru bagi individu maupun masyarakat, baik berupa hasil intervensi maupun discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Menurut Amiruddin, tujuan inovasi pendidikan secara lebih rinci ialah sebagai solusi baru dari masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan memiliki tugas yaitu mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan secara inovatif. Inovasi pendidikan pula dapat memusatkan terhadap masalah-masalah pendidikan secara lebih umum dan perkembangan pada subjek pendidikan, yaitu mengutamakan dari segi ekonomis serta dari segi efektivitas dalam kegiatan proses belajar. Yang kedua, ruang lingkup inovasi pendidikan. Ruang lingkup inovasi pendidikan ini terdiri dari 7 poin. Di antaranya yang pertama, bidang peserta didik, seperti halnya pengelompokan dalam proses pembelajaran dengan segala gambaran karakteristiknya. Yang kedua, bidang tujuan pendidikan yang menyangkut kapasitas pribadi, sosial, ekonomis, tingkat dan jenis pengajaran, serta cara dan sarana untuk merumuskan tujuan. Yang ketiga, isi pelajaran. Keempat, media pembelajaran. Yang kelima, fasilitas pendidikan seperti perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Yang keenam, metode dan teknik komunikasi, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketujuh, hasil pendidikan. Nah, poin ketiga selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Menurut Amiruddin, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi adanya inovasi pendidikan. Yang pertama, visi di dalam pendidikan. Manusia dapat dididik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa melalui proses pendidikan. Sebagaimana tujuan pendidikan ialah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, baik kebahagiaan individu, masyarakat, hingga negara. Yang kedua, karena meningkatnya jumlah penduduk. Dengan perkembangan penduduk yang tentunya sangat mempengaruhi bidang pendidikan, misalnya gedung sekolah, tenaga kerja atau guru, sarana dan prasarana yang harus lebih diperhatikan lagi. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Solusi yang dapat dilakukan dalam berkembangnya ilmu pengetahuan yaitu memasukkan penemuan baru ke dalam kurikulum, sehingga kurikulum mampu menjawab permasalahan yang baru ini. Keempat, tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Nah, tuntutan diadakan inovasi pendidikan sebagai relevansi di dunia pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dalam dunia kerja, sehingga pendidikan dapat diperoleh dari dalam maupun luar sekolah. Nah, yang keempat, urgensi inovasi dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa pendidikan merupakan ilmu yang normatif, yang dimana fungsi institusi pendidikan ialah menumbuh kembangkan subjek didik ke tingkat normatif yang lebih baik, dengan cara yang baik pula serta dalam konteks yang positif. Karenanya, inovasi yang dapat dilakukan dalam pendidikan tidak semata-mata hanya atas pertimbangan efektivitas maupun efisiensi saja, kan tetapi harus tetap mengacu pada upaya pembentukan manusia sejati yang memiliki kesadaran terhadap realitas dan juga mampu bertindak mengatasi serta menghadapinya, sehingga dapat dihasilkan manusia yang mampu menggeluti dunia dan juga realitas dengan penuh sikap yang kritis dan daya cipta. Dan itu berarti pula bahwa manusia mampu memahami akan keberadaan dirinya sendiri. Dengan kata lain, inovasi pendidikan masih sangat diperlukan dalam upaya menghasilkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang memiliki kecerdasan nalar, emosional, dan spiritual, bukan manusia yang pasif.
Poin kelima, kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Terdapat 6 faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan inovasi pendidikan. Di antaranya, yang pertama, perkiraan yang tidak tepat. Di antara keenam faktor, kurang tepatnya perencanaan proses inovasi merupakan faktor yang paling kompleks sebagai hambatan pelaksanaan program inovasi ini. Hambatan yang disebabkan underestimating karena tidak tepatnya pertimbangan mengenai implementasi inovasi, kemudian kurang adanya hubungan antar anggota tim, kemudian juga kurang adanya kesamaan pendapat mengenai tujuan yang akan dicapai. Hal ini akan menghambat. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Hambatan ini muncul karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antar anggota tim, kurangnya motivasi untuk bekerja sama, dan berbagai macam sikap pribadi lainnya yang dapat mengganggu kelancaran proses inovasi. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang hingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Nah, hal ini berkaitan dengan karena sangat rendahnya penghasilan per kapita, kemudian kurang adanya pertukaran dengan orang asing, tidak mengetahui adanya sumber alam, jarak yang terlalu jauh, ataupun iklim yang tidak menunjang, kurangnya sarana komunikasi, sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah. Yang keempat, finansial yang tidak terpenuhi. Item yang termasuk dalam faktor finansial ialah tidak memadainya bantuan finansial dari daerah maupun dari luar daerah. Nah, prioritas ekonomi secara nasional lebih banyak pada bidang lain dibandingkan pada bidang pendidikan. Kemudian adanya penundaan dalam penyampaian dana dan juga terjadinya inflasi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Hal-hal yang berkaitan dengan hambatan ini seperti adanya kelompok elit yang memiliki wewenang dalam masyarakat tradisional, kemudian menentang inovasi ataupun perluasan suasana dalam pendidikan. Lalu adanya pertentangan ideologi mengenai inovasi ataupun adanya proyek inovasi yang dilaksanakan sangat lambat serta keberatannya terhadap inovasi karena sebab kepentingan kelompoknya sendiri. Yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Hambatan ini dapat terjadi bila adanya masalah dalam hubungan sosial antar anggota yang satu dan yang lainnya. Adapun hambatan yang dapat terjadi di lapangan ialah berupa penolakan atau resistance dari calon adapter. Misalnya penolakan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan juga metode belajar mengajar. Maka hal ini harus dibahas secara lebih lanjut antar anggotanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.